Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini masuk semuanya ya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak ya pembelajaran kemarin? Iya, betul. Kemarin kita belajar tentang hewan dan tumbuhan. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat dulu. Semangat. Semangat. Nih. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk hari ini, ayo kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dimulai. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tema tentang pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku, kebangsaanku. Adapun tujuan pembelajaran ini, setelah membaca cerita Sultan Hasanuddin, siswa mampu menyebutkan informasi yang sudah diketahui dan tidak. Siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Siswa mampu menyebutkan peninggalan kerajaan Islam dan pengaruhnya. Kemudian, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Yang terakhir, siswa mampu mengenal sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Anak-anak, untuk hari ini tadi kita akan belajar tentang apa itu pahlawan. Sekarang Bu Guru mau tanya, ada yang tahu apa itu pahlawan? Iya, tepat sekali. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Anak-anak, coba perhatikan dari ketiga gambar ini. Kira-kira apa ya yang mereka sedang lakukan? Iya, betul sekali. Pada gambar yang pertama itu menjenguk teman yang sedang sakit. Dan gambar yang kedua itu menyayangi hewan dan tumbuhan. Di gambar nomor 3 itu menolong sesama teman. Nah, apakah ada sifat kepahlawanan dari 3 gambar tersebut? Tepat sekali. Dari 3 gambar tersebut ada 2 sifat kepahlawanan. Yang pertama, menyayangi sesama teman dan sesama ciptaan Allah. Dan yang kedua, saling tolong menolong. Lah, kira-kira misalkan ada teman yang sedang membutuhkan kita bantuan, kita tidak menolong, itu baik atau tidak ya teman-teman? Iya, betul sekali, tidak baik. Sikap kepahlawanan bisa diambil pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang cerita siapakah ini? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, ini adalah Sultan Hasanuddin. Untuk hari ini kita akan mengenal cerita tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arua Palaka, Raja Borneo yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palakaka Lanteri Tata To Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan.
Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Tadi kita sudah mempelajari tentang cerita Sultan Hasanuddin. Nah, bagaimana sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Hasanuddin, anak-anak? Iya, betul sekali. Yang pertama, berani dan pantang menyerah. Yang kedua, membantu menghimpun kekuatan masyarakat untuk penjajah Belanda. Yang ketiga, berjuang demi rakyatnya. Nah, sekarang coba kalian ceritakan kembali isi teks cerita Sultan Hasanuddin menggunakan bahasa kalian sendiri, ditulis di buku tugas kalian masing-masing ya, anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang cerita Sultan Hasanuddin. Sekarang anak-anak, coba pernahkah kalian memandang diri kalian di dalam kolam? Apakah kalian bisa melihat wajahmu di dalam kolam? Tepat sekali. Kalian bisa melihat wajahmu di dalam kolam karena adanya pantulan cahaya matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 4, anak-anak. Yang pertama, cahaya merabat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, coba kita siapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, coba perhatikan apa yang Ibu akan lakukan. Ini adalah alat yang akan kita lakukan untuk percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Setelah melihat percobaan yang Ibu lakukan, coba anak-anak lakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya tersebut dan buatkan laporan berdasarkan percobaan yang kalian lakukan sesuai dengan buku tema 5 ya, anak-anak. Anak-anak, belajar apa sajakah hari ini? Tepat sekali. Yang pertama, kita belajar mengenai sifat kepahlawanan. Yang kedua, kita belajar mengenai cerita Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, kita belajar sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus tolong-menolong sesama manusia seperti yang dilakukan raja-raja terlebih dahulu. Alhamdulillah, pembelajaran ini sudah selesai. Sekarang Bu Guru punya tepuk cahaya. Perhatikan ya anak-anak. Tepuk cahaya. Cahaya merambat lurus. Cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Itulah sifat-sifat cahaya. Yeay. Anak-anak, untuk memantapkan pembelajaran hari ini, nanti kerjakan tema 5 halaman 74 di rumah ya anak-anak. Terima kasih.
Tetap semangat dan pertahankan semangat dan giat belajarnya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang subtema 3. Untuk hari ini siapa yang akan memimpin doa? Ya, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Selesai.